karena itu loh kayak gak ada harga dirinya sama sekali loh. Ya. Masyarakatnya nggak mungkin kan kita cuci uang juga. Mereka nggak mau di rapid test atau di swab test, itu penyebabnya apa? Kira-kira kamu kalau susah dijelasin ya. Kalau menurutmu ini kenapa tuh mereka nggak berani tuh yang namanya di rapid test atau di swab test? Karena beberapa yang disarankan untuk swab test, kalau misal nih aku batuk atau misal aku nih pilek nih, ada teman yang nyaranin mending rapid test aja supaya tahu kamu kenapa. Kalau negatif ya udah gitu, kalau positif kan bisa ditangani lebih lanjut. Tapi mereka itu malah ogah gitu loh, nggak mau. Kalau saya ya dikasih pilihan ya, bisa kayak swab test ya, saya malah kepengen loh karena hal itu. Malah kan gini kan, pemerintah tuh lagi banyak-banyaknya kan galang gratis buat swab test dan rapid test. Karena saya juga tahu bahwa yang namanya itu swab test kalau di rumah sakit itu bayar, dan bayar itu mahal. Masalahnya kan gini kan, masalahnya gini, kita setelah kita swab test, misalkan kita ngomong hasilnya tuh non reaktif alias negatif, kita kan bisa aja 1 menit kemudian atau 5 menit kemudian kita bisa aja positif. Positif dalam artian tuh pada saat kita ngomong kita nggak mengindahkan peraturan kesehatan, contoh, kita ketika pas nyentuh barang gitu lupa nggak cuci tangan dulu, akhirnya kita ngusap mata, itu kan bisa aja. Jadi kita ngomong, ya kita pada saat tes mungkin bisa hasilnya negatif, tapi 1 menit kemudian, 5 menit kemudian, 1 jam kemudian bisa aja positif. Jadi itu nggak abadi gitu hasilnya. Nggak kekal gitu hasilnya, betul ya. Dan herannya juga ketika masyarakat mau dikasih tes yang gratis, uangnya ditanggung pemerintah, dia tuh nggak mau. Aneh kan? Padahal itu demi keamanan dia dan demi keamanan keluarganya masing-masing juga, dan lebih keamanan orang-orang di sekitar dia. Nah, khususnya nih bagi orang yang sering beraktivitas di luar, contoh sering ada aktivitas jualan di pasar sebagainya, ya mereka memang lebih disarankan melakukan swab test sih untuk keamanan mereka juga. Kalau masalah takut sih, mungkin takutnya dalam artian ya seram lah gitu ya kan, seram, takut diangkut, takut dimasukin ke rumah sakit, itu ya. Takut nanti kalau udah diangkut tuh malah nggak bisa mencari penghasilan, nggak bisa bekerja lagi, jadi nggak ada penghasilan, takutnya mungkin seperti itu ya. Nah ini kayak gini juga sih, perlu sih ada nama-nama itu kan, kita tahu gini kan, ada orang jumlah pasien yang sembuh karena COVID kan banyak juga, betul ya. Nah mungkin relawan ini yang sembuh dari COVID bisa bagi sharingnya, jadi biar masyarakat tuh nggak merasa takut juga sama nama COVID ini, betul kan? Betul. Tapi mungkin mereka bisa sharing caranya mereka gimana sampai bisa sembuh dan tetap jaga kesehatan kayak gitu ya. Supaya nggak terserang yang namanya COVID-19 ini gitu. Nah, karena mereka takut tadi itu yang tadi kamu bilang, karena mereka takut, akhirnya mereka punya pemikiran kalau mending aku nih nggak tahu hasilku, mending aku nggak tahu nih hasilku positif atau negatif, daripada aku tahu kalau aku positif terus aku kehilangan pekerjaan, aku harus diisolasi atau aku harus diangkut sama ambulan. Mungkin di pemikiran yang seperti itu sih Doge yang bikin malah nggak ketahuan gitu kalau mereka ternyata positif gitu. Dan efeknya itu jadi panjang nggak sih? Jadi kayak misal nih mereka karena nggak tahu mereka itu positif atau enggak, nah setelah itu mereka malah nggak patuh nih ya sama protokol kesehatan nih, karena sudah over PD yang tadi kamu bilang kan, over PD karena padahal mereka sendiri nggak tahu mereka bawa virus atau enggak. Akhirnya mereka berinteraksi dengan orang lain. Nah, interaksi dengan orang lain yang kena, padahal mereka sendiri adalah sang pembawa virus nih harusnya. Tapi mereka karena takut, akhirnya nggak dites. Nah, buat teman-teman atau buat semua yang nonton video ini, jangan pernah takut yang namanya di rapid test atau di swab test. Nah, kalau misalnya ada swab test atau rapid test gratis, itu kalau bisa kalian juga harus ikut supaya kalian tahu kondisi tubuh kalian seperti apa. Kalau misal negatif, ya syukur kalian negatif. Nah, kalau kalian positif, nah dari tim medis sendiri kan punya penanganan khusus nih untuk kalian yang misal
ya semoga aja enggak ini ya, yang positif supaya kalian nggak menulari orang lain atau kalian bisa sembuh dari penyakit ini. Karena kan penyakit ini parah banget kan, nggak kelihatan nih virusnya nih, tapi tiba-tiba langsung berakibat sangat fatal. Sangat fatal. Dan hal lain lagi loh, Vin, yang mungkin kita nggak sadar ya, ketika angka positif di negara kita bertambah, jadinya tuh masyarakat dari luar negeri itu kadang tuh sempat jadi kayak nge-blacklist kita loh, jadi kita tuh nggak boleh berkunjung pariwisata ke tempat mereka. Iya kan? Sempat dengar kan berita kayak gitu kan? Betul. Ada lagi masyarakat yang berkunjung juga ya, jadi takut ke negara kita. Akhirnya tuh kayak pariwisata kita, perhotelan di negara kita tuh jadi berkurang loh peminatnya. Betul, kayak di tempatku kemarin tuh, masa ada yang kayak gini, loh kamu dari mana? Aku dari kota X nih. Wah, kok dari kota X? Waduh, sorry nggak berani ke sana. Sampai kayak gitu loh. Sampai bener-bener di blacklist dari lokasinya itu karena penghasil virus corona terbanyak gitu anggapannya. Kan kasihan kan gitu kan? Kasihan banget sih menurut dulu ya. Mempengaruhi banyak sektor juga sih. Nah, tadi nyambung yang tadi. Nah, akhirnya kan mereka juga takut nih untuk berobat ke dokter atau ke rumah sakit. Karena di sebelumnya kan anjuran pemerintah juga menyarankan untuk kalau misal keadaan nggak parah, itu ya nggak usah atau nggak perlu untuk berobat ke dokter dan ke rumah sakit. Nah, kalau tanggapanmu sendiri gimana, Om? Kalau aku sendiri sih sebenarnya gini, jadi yang namanya penyakit tuh, kalau menurut saya ada dua kategorinya. Ada penyakit yang bisa kita sembuhin secara sendiri, berarti itu kita bisa nyembuh secara sendiri. Ada yang kita tuh membutuhkan tenaga kesehatan lain yang lebih ahli daripada kita buat membantu kita tuh untuk menyelesaikan masalah kesehatannya kita. Nah, kan tadi kaitannya dengan masyarakat tuh yang takut yang ke dokter. Nah, contoh nih, ketika masyarakat tuh mencoba, jadi sebenarnya gini, kan ketika masyarakat itu sakit, dia kan ada pilihan kan, dia itu pengen nyoba nyembuhin diri sendiri itu bisa atau enggak. Nah, ketika nggak berhasil, maka saran selanjutnya dari saya adalah dia itu coba ke dokter cek. Nah, nggak usah khawatir ke tempat dokter. Namanya juga dokter itu kan juga tenaga kesehatan. Dia sebenarnya tahu seberapa bahaya virus ini. Pasti mereka juga udah nerapkan protokol kesehatan juga. Jadi masyarakat tuh nggak usah takut bahwa bakalan tertular di rumah sakit lah atau di tempat praktek dokter. Karena yang lebih parahnya adalah ketika dia tidak memberanikan diri untuk melakukan pengecekan ke dokter, maka penyakitnya itu nggak sembuh-sembuh. Akhirnya karena penyakitnya nggak sembuh-sembuh, yang ngaruh ke dirinya dia. Contoh, dia jadi nggak bisa kerja lah, dia jadi sakit. Akhirnya juga ngaruh juga ke kehidupan sehari-harinya. Contoh dia bangun-bangun lemas gitu. Kan kasihan juga kan, bukan kasihan juga sih. Jadi harus bisa berpikir juga sih. Jadi jangan beranggapan bahwa kalau ke tempat kesehatan kayak ke rumah sakit, ke dokter tuh bakalan tertular. Wah, itu sangat salah sih pemikiran seperti itu. Dan mungkin kalau misal udah makin parah atau udah nggak sembuh-sembuh gitu, mending ke dokter ya, oke? Iya betul, karena kan namanya dokter juga lebih tahu tentang penyakit kondisi kita kan. Ketimbang kita berusaha untuk mengobati diri sendiri yang akhirnya itu malah memperparah kondisi kita. Itu yang harus ditakutkan sih. Berarti ini kan penerapan new normal ini harus dilakukan di semua sektor, ya kan? Iya. Nggak terkecuali yang tadi kita sudah sebutkan, di tempat wisata, di mall, kemudian tempat kerja, di sekolah. Nah, yang paling krusial sih yang menurut aku nih ya, itu adalah di bidang pendidikan yang tadi sekolah itu. Mulai dari TK sampai kuliah, itu sampai sekarang kan masih online tuh. Dan itu rasanya berat banget dan susah banget itu loh. Kalau dari kamu, tanggapanmu atau menurutmu yang paling krusial itu yang di mana? Kalau menurutku pribadi sih ya, yang paling krusial itu tetap di lingkungan usia 6 tahun ke bawah. Karena kita kan sama-sama tahu kan, anak-anak itu masih susah menjaga yang namanya physical distancing. Untuk mulai mengerti tentang virus ini kan masih susah.
contoh yang nama anak-anak kan masih suka bergerombol, masih suka teriak sana sini, iya kan? Ya, dan kondisi imunitasnya itu juga masih sangat rendah dibandingkan orang seusia kita yang udah dewasa, itu kan lebih bisa mengontrol hal ini. Dan perlu sih ada protokol kesehatan yang khusus dalam bidang pendidikan ini. Karena yang kita ketahui itu selain anak-anak juga ya, kan kita udah lama juga nih kan nerapkan kuliah online lah, contoh pengajaran online. Menurutku sih agak kurang efektif ya. Bener nggak sih, kurang efektif nggak sih? Iyalah, jelas semuanya serba online loh. Kayak gimana ya, kayak masih bisa dimanipulasi gitu, kayak bisa diakali gitu. Jadi kayak muridnya pura-pura dengar. Memang bagusnya tuh ya kita adain secepatnya. Jadi mereka tuh bisa sekolah di tempatnya, maksudnya di tempat lingkungan sekolah dibandingkan kuliah secara online. Cuman memang pihak sekolah juga harus memikirkan hal itu. Karena kan gini, dulu lah kita kasih contoh, satu ruangan 50 orang. Kan udah ada harus yang kita kurangi jumlahnya, contoh dari 25, di dalam 25. Dan contoh yang awalnya misalkan muridnya bebas tanpa masker, sekarang udah diwajibkan pakai masker, bawa hand sanitizer sendiri, itu udah wajib sih. Sama contoh bawa multivitamin atau obat-obatan tersendiri yang ketika itu memang dia membutuhkan obat-obatan tersebut. Contoh kan ada juga orang yang memang kayak orang punya riwayat asma, sesak, kan dia kan harusnya udah menyiapkan obatnya sendiri. Nah, jadi dia wajib membekali dirinya sendiri sih. Dan kalau bisa juga kan namanya anak-anak nih, harus lebih ditekankan sih kayak physical distancing-nya, karena anak-anak kan agak susah ya jaga jarak itu ya. Kita juga pernah anak-anak lah, namanya kita juga pernah anak-anak. Sering namanya bergerombol tuh sering banget. Teman-temannya tuh. Iya, apalagi masa sekolah loh, itu masa hiperbolanya kita loh. Sering bergerumpul, sering kejar-kejaran lah, sering teriak sana sini. Itu juga penting sih, penting dibimbing dan butuh juga peran orang tua. Jadi di sini sebenarnya nggak bisa hanya peran guru, nggak bisa. Peran guru pemerintah nggak bisa. Yang terpenting tetap orang tua. Karena orang tua yang bisa membimbing anaknya secara lama ya, dalam durasi waktu ya kita ngomong ya. Kalau guru lah kan cuma bisa bimbing dari jam sekian sampai jam sekian. Kalau orang tua kan bisa membimbing setiap saat kan, tanpa mengenal waktu. Nah, jadi perlu sih peran orang tua membimbing anaknya. Jadi semuanya perlu untuk sama-sama bekerja sama lah, oke? Untuk menjaga anak-anak ini ya. Betul. Perlu ada juga pengecekan suhu setiap anak, itu penting juga. Jadi kayak contoh nih, penyediaan, kan kita tahu kan kamar mandi itu kan terbatas. Nah, mungkin perlu disediakan tempat cuci tangan lagi tambahan untuk murid-murid ini. Nah, itu penting sih. Dan perlu sih kayak dicontohin juga gimana sih caranya cuci tangan, itu penting. Karena kan nama anak-anak kan kadang sering tidak menaatinya gitu loh. Karena masih belum ada kepikiran apa sih gunanya ini? Apa sih kebutuhan ini? Karena kan masih seperti itu kan. Jangan kan anak-anak kita aja yang udah dewasa masih nakal kan, yang namanya cuci tangan yang bersih tuh kayak gimana. Nah, ini mungkin diterapin lagi nih, atau misal ditekankan lagi mulai dari anak-anak cara mencuci tangan yang baik ini seperti apa. Karena kan namanya kalau anak kan namanya tadi kita pernah singgung kan, kalau kita kita harus terbiasa dulu. Nah, positifnya itu kalau anak-anak terbiasa dalam hal ini buat di dalam menangani COVID ini, akhirnya tuh keterusan juga ke nanti dia dewasa, tua, sehingga malah dia hidupnya jadi sehat. Betul. Jadi harapan kita itu ya anggap aja setelah pandemi ini itu kita bisa lebih sehat lagi dibandingkan yang dulu. Amin. Betul. Betul. New normal nih, kehidupan baru lah anggapannya ya. Semuanya lebih sehat gitu. Amin. Ada kesan dan pesan lagi nggak buat teman-teman untuk menghadapi new normal ini sebelum kita tutup sesi kali ini? Kalau pesannya ya semoga kita bisa saling menjaga diri sendiri maupun diri orang lain juga. Karena kita tahu kondisi COVID ini tuh nggak gampang kita lalui. Dalam artian tuh kita harus menerapkan pola hidup sehat,
harus mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Nah, harus bisa juga menjaga kita. Dalam artian gini, ketika kita pengen jalan-jalan, ya kalau tidak penting-penting amat, ya hindari hal itu. Lebih baik kita ngasah kemampuan diri kita. Contoh, kita kan bisa kayak main musik, contoh belajar baca buku, itu kan hal yang juga menambah informasi kita dan menambah skill kita lah. Contoh kayak memasak, berkebun, itu kan suatu hal yang menarik buat dipelajari. Nah, bisa juga kayak inovasi, kayak contoh dari hasil masak-masak, bikin-bikin kue, kita bisa jual juga ke orang-orang. Karena kan saat ini kan kita tahu kan yang namanya online shopping ini lagi booming banget. Nah kan juga orang tuh sekarang lagi malas kemana-mana kan. Ya, jadi ini juga bisa jadi terobosan baru lah buat masyarakat memulai bisnis usaha. Ada juga ya hal-hal lain tuh kita doain aja lah ya, vaksin tuh segera ditemukan. Jadi biar kita tuh bisa jalan-jalan kemana-mana, bisa nggak takut lagi sama COVID ini. Dan yang terpenting, kita nggak boleh takut sama COVID ini, karena kita terlalu takut juga bisa menurunkan imunitas kita. Yang penting kita tetap harus waspada. Nah, selalu pakai masker ketika berpergian keluar, jaga jarak minimal 1,5 meter sama dengan 2 meter. Selalu sedia hand sanitizer dimanapun Anda berada. Ketika tidak ada air untuk mencuci tangan. Nah, ketika masih ada air untuk mencuci tangan, ya lebih baik gunakan sabun mencuci tangan. Dan yang terpenting lagi juga, ya sedia obat-obatan lah sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Nah, lagi ya konsumsi makanan bergizi. Bisa juga sedia multivitamin atau vitamin. Nah, ketika kita sedang sakit, memang kita membutuhkan hal itu. Kalau dari sih sekian sih, kayak udah cukup. Kayak mas kita juga udah pintar sih dan paham apa yang harus dilakukan. Oke, betul. Udah tahu semua kayaknya. Didukung sama ini juga pemerintahnya didukung dalam artian itu, karena kan harus ada kerjasama kan. Jadi jangan sampai itu pemerintah tuh mengeluarkan protokol kesehatan, tapi masyarakat tuh malah mengacukan dan tidak mendukung berhasilnya. Itu juga berpengaruh juga sih. Jadi kita harus tetap kerjasama nih sama pemerintah dan sama-sama kita memerangi virus COVID-19 ini supaya segera berakhir. Iya, biar tenaga medis kita juga yang udah bekerja keras ya bisa terbayar puas kerja kerasnya. Dengan kesembuhan kita nih ya. Iya. Kesehatan kita semua. Bisa kumpul bareng keluarga, udah bisa jalan-jalan. Karena kan mereka itu yang paling menyedihkan sih menurut saya tuh. Menyedihkan dalam artian tuh nggak bisa kemana-mana. Mereka takut keluarga tertular lah, takut nulari orang di sekitarnya. Iya, mereka juga jadi tekanan batin sendiri sih ngadapin COVID ini. Semoga bisa berakhir aja lah doa-doa kita masing-masing. Kayak cukup deh pesan-pesan kesannya. Terlalu panjang jadinya. Udah Uka. Iya, kayaknya udah cukup deh. Udah banyak juga ya omong kosong yang saya omongkan dari tadi ya. Semoga juga ya bisa jadi manfaat yang bisa juga. Iya, jadi kita ngomong tuh video ini tuh jadi alternatif bagi orang tuh buat bisa menerapkan pola hidup sehat. Amin. Pasti semuanya berguna lah buat teman-teman sekalian. Iya. Jadi sekian dulu deh Uka ya. Sampai ketemu lagi. Iya, sampai ketemu lagi, Fit. Nah, teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Serta jangan lupa nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari kita. Sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa.